Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor MBM 2578237. Jadi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 11 mata kuliah jaringan komputer yang berjudul IPv4 Address Structure. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagian 11.1 yang dimana di sini kita langsung saja masuk ke 11.1.1 tentang network and post portion. Oke, jadi pada alamat IPv4 ini terdiri dari 32 bit biner dan dibagi menjadi dua bagian, network portion sebagai identitas jaringan dan host portion sebagai identitas unik perangkat. Untuk mengetahui batas kedua porsi ini, kita menggunakan subnet mask. Pada subnet mask bit 1 yang mewakili network dan bit 0 yang mewakili host. Agar lebih praktis lagi, kita menggunakan prefix length atau notasi slash. Contohnya seperti /24 yang artinya ada 24 bit angka 1 berturut-turut. Oke. Kita akan lihat contohnya ya. Ini contohnya. Subnet mask. Oke. Nah ini satu ini kan. Ini contohnya. Lalu pada 11.1.4 tentang determining the network logical end, yang dimana bagaimana perangkat mengetahui alamat jaringannya. Perangkat melakukan operasi biner bernama logical ending. Perangkat akan membandingkan alamat IP miliknya dengan subnet mask berdasarkan hukum logika biner. Hanya bit 1 bertemu 1 yang menghasilkan nilai 1. Hasil akhir dari proses ending inilah yang menjadi network address. Oke. Dalam satu segmen jaringan, alamat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu network address, host address, dan juga broadcast address. Yang dimana network address adalah alamat identitas jaringan yang dimana semua bit hostnya bernilai 0. IP ini tidak bisa dipasang pada perangkat. Lalu pada host address, tentang alamat IP yang valid dan bisa dikonfigurasikan pada perangkat seperti PC ataupun router. Lalu yang ketiga ada broadcast address, yang dimana alamat khusus untuk mengirim data ke seluruh perangkat di jaringan tersebut, dimana semua bit hostnya bernilai 1. Oke. Kesimpulannya yaitu pemahaman struktur IPv4 atau IPv4 dan proses ending ini sangat krusial untuk membutuhkan desain jaringan, subnetting maupun troubleshooting. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan modul 11 di 11.2 tentang IP unicast, broadcast, dan multicast. Nah, di sini yang pertama tentang
11.2.1 yaitu unicast atau satu kesatuan. Satu ke satu. Yang pertama adalah unicast ini. Unicast adalah komunikasi satu lawan satu perangkat pengirim paket ke satu perangkat tujuan saja. Contohnya kayak laptop kamu 172.16.4.1 mengirim file ke print di alamat 172.168.235. Nah, lalu saat kamu buka website komputer kamu mengirim rekrut unicast ke server website tersebut. Ciri-cirinya alamat IP tujuan adalah alat unicast biasa, bukan broadcast atau multicast. Ini adalah jenis komunikasi yang paling umum digunakan sehari-hari. Lalu yang 11.2.2 itu ada siaran. Broadcast adalah komunikasi satu ke semua perangkat di dalam jaringan. Ada dua jenis broadcast atau siaran, yaitu siaran terbatas, yaitu alamatnya 255.255.255 dan 255. Paket ini dikirim ke semua host di jaringan lokal. Lalu yang kedua itu siaran terarah. Contohnya seperti 172.16.4.255 untuk subnet 172.16.4.0/24. Broadcast biasanya digunakan saat HED, HTTP, dan ARP request. Lalu yang 11.2.3 tentang multicast. Ini paling efisien di antara ketiganya untuk kasus tertentu. Multicast adalah satu ke banyak tapi hanya ke kelompok tertentu yang ingin diterima. Rentan alamat multicast IPv4 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Contoh penggunaannya streaming video, lalu routing protokol seperti OSPF, lalu video conference, update software, dan lain-lain. Nah, keunggulannya hanya satu paket dikirim ke pengirim, tapi diterima oleh banyak host yang bergabung ke grup multicast tersebut. Jauh dari hemat bandwidth dibanding mengirim unicast berulang-ulang. Nah, jadi kita simpulkan. Unicast satu ke satu, terus siaran itu satu ke semua, lalu multicast itu satu ke banyak yang pilih. Pemahaman ketiga jenis transmisi ini sangat penting untuk yang sedang belajar di sini. Karena ini dasar bagian data pengirim di jaringan.
Mungkin sekian dari saya. Oke teman-teman, jadi sini saya melanjutkan di 11.3. Di sini 11 ini adalah jenis-jenis alamat IPv4. Nah, alamat IPv4 publik dan privat. Jadi sama seperti ada berbagai cara untuk mengirimkan paket IPv4, terus ada juga berbagai jenis alamat IPv4. Beberapa alamat IPv4 ini tidak dapat digunakan untuk terhubung ke internet, teman-teman. Jadi kayak nggak semua bisa gitu. Terus dan yang lainnya juga secara khusus dialokasikan untuk perutaan ke internet. Lalu beberapa digunakan untuk memverifikasinya, koneksi dan yang lainnya ditetapkan sendiri. Sebagai administrator jaringan, kita pada akhirnya tuh akan sangat familiar dengan jenis-jenis alamat IPv4. Tetapi itu untuk saat ini setidaknya kita itu harus mengetahui apa itu kapan harus menggunakannya gitu, teman-teman. Nah, jadi itu pada pertengahan tahun 1990-an lalu diperkenalin namanya World Wide Web WWW. Alamat IPv4 privat diperkenalkan karena menipisnya ruang alamat IPv4, teman-teman. Jadi alamat IPv4 private tidak unik dan dapat digunakan secara internal di dalam jaringan manapun. Nah, di sini ada blok alamat pribadinya. Terus dengan catatan alamat privat didefinisikan dalam RFC 1918 dan terkadang disebut sebagai ruang alamat RFC 1918. Lalu ada perutaan ke internet. Sebagian besar jaringan internal mulai dari perusahaan besar hingga jaringan rumahan yang terkecil menggunakan alamat IPv4 pribadi untuk mengakses semua perangkat internal atau intranet, termasuk host dan router. Namun alamat pribadi itu nggak bisa diakses secara global. Nah, pada gambar ini jaringan pelanggan 1, 2, dan 3 mengirimkan paket dari luar jaringan internal mereka. Paket-paket ini memiliki alamat IPv4, sumber yang merupakan alamat privat, dan alamat IPv4 tujuan yang bersifat publik, teman-teman. Nah, itu. Lalu di sini ada aktivitas meneruskan atau memblokir alamat IPv4. Jadi di sini ada instruksinya itu putuskan untuk meneruskan atau memblokir setiap alamat IP tergantung pada IP itu publik atau pribadi. Coba kita ini. Lalu selanjutnya ada alamat IPv4 menggunakan khusus. Nah, jadi itu terdapat beberapa alamat tertentu seperti alamat jaringan dan alamat siaran yang tidak dapat diberikan kepada host. Terus juga terdapat juga alamat yang khusus yang dapat diberikan kepada host, tetapi dengan batasan tentang bagaimana sih host tersebut dapat berinteraksi di dalam jaringannya. Nah, alamat loopback jadi 127.0.0.0/108 atau 127.0.0.1 hingga 127.255.255.254. Jadi itu lebih umum diidentifikasi hanya sebagai 127.0.0.1, teman-teman. Jadi gitu. Nah, ini melakukan ping ke antarmuka loopback. Selanjutnya ada pengalamatan kelas warisan. Jadi itu pada tahun 1981 alamat IPv4 ini ditetapkan, teman-teman, menggunakan pengalamatan kelas seperti yang didefinisikan dalam RFC 790. Nah, nomor yang ditetapkan pelanggan dialokasikan alamat jaringan berdasarkan salah satu dari 3 kelas A, B, atau C. RFC membagi rentang unicast ke dalam kelas-kelas spesifik yang berikut, teman-teman. Jadi ada kelas A nih, teman-teman, 0.0.0.0/8 hingga 127.0.0.0/8. Jadi itu dirancang untuk mendukung jaringan yang sangat besar, teman-teman, dengan lebih dari 16 juta alamat host. Itu kelas A. Nah, di sini ada kelas B 128.0.0.0/16 atau 191 sampai 191.255.0.0/16. Nah, kalau ini dirancang untuk mendukung kebutuhan jaringan
berukuran sedang hingga besar lah, perkiraan seperti itu, dengan hingga sekitar 65.000 alamat host. Itu untuk kelas B. Nah, untuk kelas C yaitu 192.0.0.0/24 sampai 223.255.255.0/24 ini dirancang untuk mendukung jaringan kecil dengan maksimal 254 host. Itu dengan kelas C. Nah, ini dia. Nah, di sini ada penugasan alamat IP. Alamat IP4 dan IP6 itu dikelola oleh Internet Assignment Number Authority atau IANA. IANA mengelola dan mengalokasikan blok alamat IP ke Regional Internet Registry atau RIR. Kelima RIR tersebut ditunjukkan pada gambar ini, teman-teman. Jadi si RIR ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP kepada ISP, teman-teman, yang menyediakan blok alamat IPv4 kepada organisasi, teman-teman, seperti dan ISP yang lebih kecil gitu. Terus organisasi juga dapat memperoleh alamat mereka langsung dari RIR, seperti itu. Nah, di sini ada aktivitas alamat IPv4 publik atau FREPAT. Nah, jadi seperti itu. Coba tunjukkan padaku. Oh ya, yang ini pribadi, publik, pribadi, 192, 198, 115. Jadi sekian untuk 11.3. Selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara dengan NPM 2578251. Di sini saya akan melakukan presentasi dari modul 11 atau melanjutkan presentasi dari rekan saya. Oke, pada 11.4 ini saya mendapatkan materi tentang segmentasi jaringan. Oke, mungkin kita langsung masuk pada 11.4.1 yaitu tentang domain, siaran, dan segmentasi. Oke, di sini penjelasan, pernahkah Anda menerima email yang dituju kepada setiap orang di tempat kerja atau sekolah Anda? Nah, itu adalah email siaran. Oke, mungkin kita langsung pada materi selanjutnya. Dalam LAN internet, perangkat menggunakan siaran dan protokol resolusi alamat atau ARP untuk menemukan perangkat lain. ARP menerimakan sinyal layar 2 ke alamat IP versi 4 yang dikenal di jaringan lokal untuk menemukan alamat MAC yang terkait. Perangkat pada LAN Ethernet juga menemukan perangkat akan menggunakan layanan. Sebuah host biasanya memperoleh konfigurasi alamat IP versi 4 yang menggunakan protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP yang mengirimkan siaran di jaringan lokal untuk menggunakan server DHCP. Oke, ini contoh gambar router membagi domain siaran. Oke, lanjut pada 11.4.2 itu masalah dengan domain siaran yang besar. Nah, domain siaran besar adalah jaringan yang menghubungkan banyak host. Masalah dalam domain siaran besar adalah host ini dapat menghasilkan siaran yang berlebihan dan berdampak negatif pada jaringan. Oke, di sini pada gambar LAN 1 menghubungkan 400 pengguna yang dapat menghasilkan lalu lintas yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan operasi jaringan yang lambat karena jumlah lalu lintas yang disignifikan yang dapat ditimbul, dan operasi perangkat lambat karena perangkat harus menerima dan memproses setiap paket siaran. Oke, ini contoh gambarnya. Oke, nah 400 pengguna di LAN 1 dengan alamat jaringan 172.16.00/16 telah dibagi menjadi dua subnet yang masing-masing terdiri dari 200 pengguna, yaitu 172.60.0/24 dan 172.16.1.0/24. Siaran hanya disebar dalam siaran yang lebih kecil, oleh karena itu siaran LAN 1 akan menyebar ke LAN 2. Ini contoh gambarnya. Oke, lanjut pada materi yang terakhir yaitu alasan segmentasi jaringan. Oke, di sini ada subnet ingin mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja jaringan. Hal ini juga memungkinkan administrator untuk menerapkan kebijakan keamanan seperti subnet mana yang diizinkan atau tidak diizinkan untuk berkomunikasi satu sama lain.
Nah, alasan lainnya adalah mengurangi jumlah perangkat yang berpengaruh oleh lalu lintas siaran abnormal akibat kesalahan konfigurasi, masalah perangkat keras, perangkat lunak, atau niat jahat. Oke, ini ada berbagai cara menggunakan subnet untuk membantu mengelola jaringan, yaitu menggunakan lokasi, kelompok atau fungsi, dan jenis perangkat. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mita Fitnadori dengan NPM 25782102 dari TRI 2D. Di sini saya ingin melanjutkan 11.5 yaitu Subnet and IPv4 Network. Nah, pada 11.5.1 ini Subnet on an octet boundary. Nah, pada materi ini kita membahas tentang subnetting IPv4 pada batas oktet atau yang kita bisa sebut octet boundary. Nah, sebelum subnettingnya sebelumnya subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan. Nah, yang lebih kecil atau subnet yang tujuannya agar pengelola jaringan menjadi lebih mudah, mengurangi traffic broadcast, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan performa jaringan. Nah, subnet dibuat dengan cara meminjam beberapa bit dari bagian host untuk dijadikan bagian network. Semakin banyak bit yang dipinjam, maka jumlah subnet yang dihasilkan semakin banyak. Namun, konsekuensinya itu jumlah si hostnya ini yang dapat digunakan pada setiap subnet menjadi lebih sedikit. Nah, pada subnetting berdasarkan batas oktet biasanya digunakan prefix length /8, /16, dan /24. Nah, seperti ini. Nah, prefix /8 ini menggunakan subnet max 255.255.0.0.0. Nah, dan mampu menangkap sekitar 16.777.114 host. Nah, yang prefix 16/16 ini menggunakan subnet mask 255.255.0.0 menampung sekitar 60.000 host sekitarnya. Lalu 124 ini menggunakan subnet mask 255.255.255.0 dan menampung host sebanyak 254. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menggunakan jaringan 10.10.0.0/8. Jika seluruh perangkat ditempatkan dalam satu jaringan, maka akan terdapat lebih dari 16 juta host dalam satu broadcast seperti itu. Nah, kondisi ini tentu tidak efisien. Oleh karena itu, jaringan tersebut dapat dibagi menjadi subnet yang lebih kecil menggunakan prefix /16. Nah, dengan cara ini akan diperoleh 256 subnet yang berbeda seperti 10 10.255.0.0/16 ini hingga 10.255 dari 10.0.0/16 ini hingga 10.255.0/16. Nah, setiap subnet mampu menampung 65.534 host. Nah,
Alternatif lainnya adalah menggunakan prefix /24. Dengan metode ini kita akan dihasilkan 65.536 subnet yang masing-masing mampu menampung 254 host. Nah, prefix /224 ini sangat populer karena jumlah host yang tersedia cukup untuk sebagian besar jaringan lokal dan proses subnet yang lebih mudah dipahami. Jadi pada subnetting octet bound sebagian jaringan dilakukan tepat pada batasan oktet yaitu /8 /16 atau /24 sehingga perhitungan lebih sederhana. Lalu di sini ada 11.5.2 subnet with an octet boundary. Pada materi ini kita mempelajari subnetting yang dilakukan di dalam sebuah octet atau within an octet boundary. Jika sebelumnya subnetting dilakukan pada batas oktet seperti /8, /16, dan /24, maka kita kali ini subnetting dilakukan dengan meminjam bit host di dalam oktet yang sama. Sebagai contoh, sebuah jaringan dengan prefix /24 dapat dibagi menjadi beberapa subnet yang lebih kecil dan menggunakan prefix 25, 26, 27, 28, 29, 30. Prinsip yang kita perlukan adalah semakin banyak bit yang dipinjam, jumlah subnet semakin besar. Nah, semakin banyak bit yang dipinjam, jumlah host pada setiap subnet semakin sedikit. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada prefix /25 kita meminjam 1 bit host dengan hasilnya jumlah subnet sama dengan 2, jumlah host per subnet sama dengan 126. Nah, pada /26 ini kita meminjam 2 bit host, jumlah subnetnya 4 dan jumlah host per subnetnya 62 host. Di sini pada prefixnya 27 kita meminjam 3 bit, lalu jumlah subnetnya 8, jumlah host per subnetnya 30 host. Nah, di sini juga sama seperti ini, prefixnya 24, 4 bit, 28, 4 bit, 6 ininya, jumlah subnetnya 16, ininya hostnya 14, seperti itu. Nah, pada prefix /30 biasanya digunakan untuk koneksi print to print, koneksi point to point antara router karena hanya membutuhkan 2 alamat host. Nah, kesimpulan subnetting di dalam oktet memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada administrator jaringan dalam menentukan jumlah subnet dan jumlah host sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada video sebenarnya. Nah, di dalam video ini dijelaskan mengenai subnet mask. Subnet mask ini digunakan untuk membedakan bagian mana network dan bagaimana host pada sebuah alamat IP. Bit yang bernilai 1 menunjukkan bagian network, sedangkan bit yang bernilai 6 menunjukkan bagian host. Nah, di sini juga kita lihat ininya aja ya. Di sini IP-nya 192.168.1.10 dengan subtext mask-nya 255.255.255.0. Nah, sebenarnya ada angka binarnya. 3 oktet pertama menunjukkan alamat network, sedangkan oktet terakhir menunjukkan host. Dengan adanya subnet mask, perangkat jaringan dapat menentukan apakah tujuan komunikasi berada dalam jaringan yang sama atau harusnya diteruskan ke router. Jadi, subnet mask merupakan komponen penting dalam proses pengelamatan dan routing pada jaringan IPv4. Nah, seperti itu. Di sini juga ada sama aja di paket tracer ini. Di paket tracer ini pada praktikum ini kita diminta untuk melakukan subnetting terhadap sebuah jaringan IPv4. Sebenarnya saya sudah buat tapi nggak kesimpan ya. Langkah pertama
Ya udah, itu nanti kita jelasin aja. Di video ya. Mungkin itu saja penjelasan 11.5. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Pratama di sini. Saya akan menjelaskan video, akan membuat video mata kuliah jaringan komputer di modul 11.8. Langsung saja kita ke modulnya. Oke, saya sudah buka tadi. Yang dimana itu saya akan menjelaskan sedikit tentang FLSM. Nah, seperti yang disebutkan pada topik sebelumnya, alamat publik dan privat memengaruhi cara Anda melakukan subnetting jaringan. Ada juga masalah lain yang memengaruhi skema subnetting. Skema subnetting standar 16 membuat subnet yang masing-masing memiliki jumlah host yang sama. Nah, di sini ada video. Oke, kita skip aja, skip. Ada video kedua di 8 titik. Nah, kita menuju ke 11.8.3 yaitu konservasi alamat IPv4. Karena semakin menipisnya ruang alamat IPv4 publik, memaksimalkan pengguna alamat host yang tersedia menjadi perhatian utama saat melakukan subnetting jaringan IPv4. Dengan catatan alamat IPv6 yang lebih besar memungkinkan perencanaan dan lokasi alamat yang jauh lebih mudah daripada yang memungkinkan oleh IPv4. Jadi perbedaan juga ya, maksudnya ada kelebihan dan kekurangan tentunya. Di IPv6 juga tentunya itu lebih memungkinkan perencanaan dan alokasi alamat yang jauh lebih mudah. Beda dengan alamat IPv4 gitu. Dengan menggunakan subnetting tradisional, jumlah alamat yang sama dialokasikan untuk setiap subnet. Jika semua subnet memiliki persyaratan yang sama untuk jumlah host, atau jika penghematan ruang alamat IPv4 bukanlah masalah. Nah, sebagai contoh topologi yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi, gedung A 25 tuan rumah, gedung B ada 20 tuan rumah, gedung C ada 15 tuan rumah, dan gedung D itu ada 28 tuan rumah. Di mana di sini dia menghubungkan antara satu sama lain dari R1, R2, R3, dan R4. Di sini terdapat skema subnet dasar, bagian jaringan, dan bagian tuan rumah. Oke. Nah, kita ke materi yang sesungguhnya di FLSM di 11.8.4. Pada sebuah contoh subnetting sebelumnya, subnet mask yang sama diterapkan untuk semua subnet. Ini berarti bahwa setiap subnet memiliki jumlah alamat host yang tersedia yang sama jumlahnya. Nah, seperti yang diilustrasikan di sisi kiri gambar, subnetting tradisional menciptakan subnet dengan ukuran yang sama. Nah, satu subnet kemudian dibagi lagi menggunakan subnet mask /30 untuk membuat 8 subnet yang lebih kecil. Masing-masing terdiri dari 2 host. Jadi di sini kita bisa melihat gambarnya sendiri, ukuran kecil dengan ukuran yang sama. Ini ukuran kecil, yang sebelah kiri ukuran yang sama. Nah, FLSM itu hanyalah subnetting dari subnet, topologi yang sama seperti yang digunakan sebelumnya ditunjukkan pada gambar. Sekali lagi, kita akan menggunakan jaringan 19.168.20.0/24. Ini seperti gambar yang di atas tadi, hampir sama. Skemanya juga kurang lebih sama. Nah, di sini itu ada di 11.8.5 ini ada penugasan alamat topologi FLSM. Dengan menggunakan subnet FLSM, jaringan LAN dan antar router dapat diakses tanpa pemborosan yang tidak perlu. Gambar tersebut menunjukkan penugasan alamat jaringan dan alamat IPv4 yang diberikan kepada setiap antarmuka router. Nah, di sini ada alamat jaringan, ada rentang alamat hostnya, lalu ada alamat gerbang default. Jadi di gedung A ini ada alamat jaringan atau yang kita kenal seperti IP address. Lalu ada juga rentang alamat hostnya.
Lalu di 11.8.6 ini ada aktivitas praktik FLSM. Tabel 1 menggunakan subnetting reguler untuk mengakomodasi jaringan yang ditunjukkan. Tabel 2 menggunakan FLSM untuk melakukan subnetting lebih lanjut pada jaringan tersebut. Hitung 50 pengguna per subnet. Jadi ini ada tugas praktiknya gitu. Yang dimana tabel 1 ini menggunakan subnetting reguler. Yang 2 itu menggunakan FLSM. Nah, perhitungan menggunakan FLSM ini. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bun Akbar dengan MPM 257821101. Di sini saya akan menjelaskan modul 11 yaitu 11.9 desain struktur. Terus di sini itu ada perencanaan alamat jaringan IP versi 4. Sebelum kita mulai pembagian subnet, kita tuh harus mengembangkan skema pengelamatan IP-nya dulu ya. Terus kita juga harus perencanaan subnet jaringan IP versi 4 harus mengharuskan untuk kita memeriksa kebutuhan pengguna jaringan suatu organisasi dan bagaimana subnet tersebut akan disusun. Nah, melakukan studi kebutuhan jaringan adalah titik awalnya. Ini berarti kita melihat seluruh jaringan baik internet maupun DMZ. Nah, menentukan bagaimana setiap area disegmentasi, rencana pengelamatan mencakup penentuan di mana konservasi alamat diperlukan. Nah, di mana ini terdapat lebih banyak fleksibilitas biasanya di dalam intranet. Jenis konservasi alamat diperlukan. Rencana tersebut harus menentukan berapa banyak subnet yang dibutuhkan dan berapa banyak host per subnet, seperti yang dibahas di modul sebelumnya. Ini biasanya diperlukan di ruang alamat IP versi 4 di publik dalam DMZ. Kemungkinan besar akan mencakup pengguna VLSM. Di dalam intranet perusahaan, konservasi alamat biasanya bukan masalah besar. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pengguna pengelamatan IP versi 4 pribadi, termasuk 10.0.0.0/8 dengan lebih dari 19 juta alamat IP versi 4 host. Bagi sebagian besar organisasi, alamat V4 privat menyediakan alamat intranet yang lebih dari cukup. Namun bagi banyak organisasi dan ISP lebih besar, bahkan ruang alamat IP V4 privat pun tidak cukup besar untuk mengakomodasikan kebutuhan internet mereka. Ini adalah alasan mengapa organisasi sekarang beralih ke IP versi 6 ya. Untuk intranet yang menggunakan alamat IPv4 privat dan DMZ yang menggunakan alamat IPv4 publik, perencanaan dan penugasan alamat sangatlah penting. Jika perlu, perencanaan pengelamatan mencakup penentuan kebutuhan setiap subnet dalam hal ukuran. Berapa banyak host yang akan ada per subnet. Rencana pengelamatan juga perlu mencakup bagaimana alamat host ditetapkan, host mana yang memerlukan alamat IPv4 statis dan host mana yang menggunakan DHCP untuk mendapatkan informasi pengelamatan mereka. Hal ini juga akan membantu mencegah duplikasi alamat, sekaligus memungkinkan pemantauan dan pengelolaan alamat untuk alasan kinerja dan keamanan. Terus mengetahui kebutuhan alamat V4 akan menentukan rentan alamat host yang Anda terapkan dan membantu memastikan bahwa ada cukup alamat memenuhi kebutuhan jaringan. Penggunaan alamat perangkat. Dalam sebuah jaringan terdapat berbagai jenis perangkat yang merupakan alamat. Klien pengguna akhir, sebagian besar jaringan mengalokasikan alamat V4 ke perangkat klien secara dinamis menggunakan Dynamic Host Configure Protocol atau DHCP. Ini mengurangi beban pada staf pendukung jaringan dan hampir menghilangkan kesalahan input. Dengan DHCP, alamat hanya disewakan untuk jangka tertentu dan dapat digunakan kembali masa sewa berakhir. Ini adalah fitur penting untuk jaringan yang mendukung pengguna sementara dan perangkat nirkabel. Mengubah skema subnetting berarti server DHCP perlu
konfigurasi ulang, dan klien harus memperbarui alamat IPv4 dan klien IPv6 dapat memperoleh informasi alamat menggunakan DHCP v6 atau SLAAC. Server dan perangkat periferal. Perangkat ini harus memiliki alamat email statis yang didapat diprediksi. Gunakan sistem penomoran yang konsisten untuk perangkat-perangkat ini. Server yang dapat yang diakses dari internet perlu tersedia secara publik. Di internet harus memiliki alamat IPv4 publik yang paling sering diakses menggunakan NAT. Di beberapa organisasi, di server internal yang tidak tersedia untuk umum, harusnya tersedia bagi pengguna jarak jauh. Dalam kebanyakan kasus, server ini diberi alamat pribadi secara internal dan pengguna harus membuat koneksi jaringan pribadi virtual atau VPN untuk mengakses internet. Ini memiliki efek yang sama seperti jika pengguna mengakses server dari host di dalam intranet. Perangkat perantara. Perangkat ini diberi alamat untuk manajemen jaringan, pemantauan, dan keamanan. Kita harus tahu cara berkomunikasi dengan perangkat perantara, dan perangkat tersebut harus memiliki alamat yang diprediksi dan ditetapkan secara statis. Terus ada gateway. Router dan perangkat firewall memiliki alamat IP yang ditetapkan untuk setiap antarmuka yang berfungsi sebagai gateway untuk host jaringan tersebut. Biasanya antarmuka router menggunakan alamat terendah atau tertinggi di jaringan. Saat mengembangkan skema alamat IP, umumnya disarankan untuk memiliki pola tetap atau bagaimana alamat dialokasikan ke setiap jenis perangkat. Hal ini bermanfaat bagi administrator saat menambahkan dan menghapus perangkat, memfilter lalu lintas berdasarkan IP, serta menyederhanakan dokumentasi. Oke, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, saya di sini akan menunjukkan sama teman saya yang sebelumnya dibacakan oleh Nita. Di sini pada modul 11, 11.6, 11/19 dan 11/8. Jadi di pertama kita tuh bakal membuat SUBNET dengan awalan /16, teman-teman, maaf. Jadi kita tuh bakal membutuhkan jumlah SUBNET yang lebih besar tentunya teman-teman ya, dibanding IP4 F4 yang tidak banyak host yang tersedia untuk meminjam teman-teman. Oke, lanjut. Di sini juga kita akan membuat 100 SUBNET dengan awalan /16. Dapat kita lihat jumlah SUBNET yang dibuatnya. Kemudian ada jaringan 172.0.0.0/23. Oke, SUBNET /23 yang dihasilkan, dan ini dapat dilihat. Oke, kemudian ada rentang alamat untuk SUBNET yang di sini dapat kita lihat. Nah, di sini juga kita membuat 1000 SUBNET dengan awalan /8 teman-teman ya, dan jumlah SUBNET yang dibuat juga bisa kita lihat di sini. Kemudian juga kita langsung ke sini. Nah, di sini pada 11.7 ada SUBNET to meet requirement, yang dimana itu ada SUBNET privat, ada ruang alamat IPv4, SUBNET privat versus public. Yang dimana ini ada public and private IPv4 address space teman-teman. Networknya using /16, dan kita akan menggunakan ini. Oke, jadi kita tuh bakal menggunakan alamat jaringan IPv4 yang privatnya 10.0.0/8 dengan memerlukan subnetting menggunakan MAC/24, dan ini subnetting jaringannya dengan menggunakan /24 teman-teman ya. Oke, untuk 11.7.2 kita bakal meminimalkan alamat IPv4 host yang gak kita gunakan dan memaksimalkan subnetnya teman-teman. Dan ini kita juga menyediakan tabel untuk menampilkan detail spesifik untuk subnetting jaringan /24 yang dapat kita teman-teman lihat. Di sini juga ada panjang awalannya, masuk subnet dan binar, jumlah subnet, dan jumlah host per subnet. Dan ini ada contoh subnetting IPv4 yang efisien, yang dimana contoh itu kantor pusat itu bakal dialokasikan public
seperti yang diterima pada gambar yang akan menyediakan 1022 alamat host. Dan ini ada alamat jaringannya, kemudian ada topologi perusahaan menerima lokasi. Seperti itu teman-teman ya, dan ini ada skema subnetnya. Berikut juga ada penugasan subnet untuk sistem lokasi dan ISP-nya teman-teman. Dan ini juga terdapat aktivitasnya untuk kita menentukan jumlah bit yang akan kita pinjam ya teman-teman. Mungkin untuk materi modul 11 yang di bagian saya udah saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Reza.